Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mutiara dan Bapak Iwan selaku dosen pengampu mata kuliah Oseanografi Indonesia. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi dan pembahasan dari kelompok saya, yakni kelompok 7 dengan judul Analisis Kondisi Arus di Laut Maluku terhadap sebaran klorofil A, dan kondisi sumber daya laut. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Amara Azara Saleh, dengan NIM 1292225 sebagai presenter hari ini. Kemudian ada Fadila Valentin Tambunan dengan NIM 1292222. Selanjutnya ada Salsabila Zahrani Putri dengan NIM 129223038. Kemudian ada Gina Roaza dengan NIM 129225057. Dan terakhir ada Ervina Rahimi Sulistyo dengan NIM 1292260. Hasil diskusi yang telah kami lakukan, kami bagi ke dalam beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, kemudian tujuan, lalu daerah kajian, kemudian ada kondisi arus di Laut Maluku, ada kondisi sebaran klorofil A di Laut Maluku, ada kondisi sumber daya di Laut Maluku, juga kemudian dibuat hubungan antar parameter, dan ada kesimpulan beserta saran, dan yang terakhir, kami mencantumkan jurnal utama dan juga daftar pustaka yang kami gunakan. Latar belakang dari daerah kajian kami, yakni Laut Maluku, disebutkan menjadi salah satu perairan penting di Indonesia bagian timur yang terletak di antara beberapa pulau, yakni ada Pulau Halmahera, Kepulauan Sula, Pulau Buruh, dan juga Pulau Seram. Laut ini memiliki kedalaman hingga mencapai 4.000 meter dengan struktur geomorfologis yang kompleks seperti palung laut dalam dan juga pegunungan bawah laut yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang aktif. Parameter oceanografis pada perairan Laut Maluku sama seperti pada perairan umumnya, yakni mencakup suhu permukaan laut yang dipengaruhi oleh radiasi matahari dan juga sirkulasi atmosfer. Selain itu, terdapat salinitas yang bervariasi karena adanya proses alam seperti curah hujan, penguapan, dan juga arus lintas Indonesia. Serta terdapat arus laut itu sendiri yang memiliki peran penting dalam pendistribusian panas global dan juga iklim regional. Ekosistem dari Laut Maluku sangat kaya, mencakup sumber daya perikanan, terumbu karang, padang lamun, dan juga mangrove yang mendukung adanya keanekaragaman hayati dengan nilai ekologis dan juga ekonomis yang tinggi. Namun, ancaman seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran, dan juga perubahan iklim mengakibatkan terjadinya adanya degradasi lingkungan. Pengelolaan berkelanjutan dengan menggunakan analisis dari parameter-parameter oceanografis diperlukan untuk memahami dinamika laut yang nantinya akan mendukung penelitian serta konservasi ekosistem di kawasan ini. Adapun tujuan dari kajian mengenai Laut Maluku yang telah kelompok 7 lakukan adalah yang pertama, untuk mengetahui kondisi arus yang ada di Laut Maluku. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi sebaran klorofil A di Laut Maluku. Yang ketiga, mengetahui kondisi sumber daya di Laut Maluku. Dan yang terakhir, mengetahui hubungan antara parameter yang saling mempengaruhi di Laut Maluku. Tampilan daerah kajian yang kami akses menggunakan Google Earth Pro adalah sebagai berikut. Laut Maluku memiliki letak geografis pada
3,5 derajat lintang utara hingga 1,5 derajat lintang selatan dan 123 derajat hingga 128 derajat bujur timur. Dengan memiliki batas wilayah pada sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, pada sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Banda, pada sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura dan juga Laut Banda, dan pada sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera. Kami juga telah melakukan visualisasi terhadap batimetri Laut Maluku secara 2 dimensi dan juga 3 dimensi dengan menggunakan data dari GEPCO yang kemudian kami olah menggunakan aplikasi Surfer. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, yakni peta batimetri 2 dimensi, dan juga pada gambar 2, yakni peta batimetri 3 dimensi. Kedalaman Laut Maluku cenderung variatif dengan rata-ratanya kurang lebih 2.000 meter hingga 4.000 meter, dan maksimum kedalaman ada di 4.810 meter. Selanjutnya akan dibahas mengenai kondisi arus di Laut Maluku. Gambar 3 dan 4 menunjukkan arus lintas Indonesia. Dengan gambar 3 bersumber pada Gordon tahun 2005 yang kemudian diperbesar pada daerah kajian Laut Maluku di gambar keempat yang bersumber dari Journal of Physical Oceanography tahun 2022. Berdasarkan jurnal berjudul Water Masses Stratification and Circulation in the Southern Part of Banggai Upwelling Region in Maluku Sea oleh Fauzan Novandrianto dan kawan-kawan, Arlindo dapat diartikan sebagai sistem sirkulasi laut utama yang membawa massa air dari Samudra Pasifik. Dan sistem sirkulasi ini menghubungkan dua samudra, yakni Samudra Pasifik itu sendiri dan juga Samudra Hindia, karena adanya perbedaan muka air hingga 20 cm. Menurut jurnal tersebut, dikatakan juga bahwa Laut Maluku memiliki dua aliran massa air yang berbeda. Kedua aliran massa air yang berbeda tersebut timbul akibat adanya dua jalur aliran, yakni jalur barat ke Pasifik Utara dari Laut Sulawesi yang bercabang ke Selat Makassar dan Laut Maluku, serta mengalir ke selatan melalui Laut Flores dan juga Laut Banda. Jalur timur ke Pasifik Selatan mengalir dari Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Laut Seram melalui tekanan Liva Matola dan mengalir ke Laut Banda. Jika kita melihat kedua jalur tersebut, dapat diindikasikan bahwa Laut Maluku akan selalu dilintasi oleh dua massa air yang berbeda, yakni yang berasal dari Pasifik Utara dan juga Pasifik Selatan. Kemudian ditampilkan pada gambar 5, gambar yang dibuat secara 3 dimensi mengenai sistem sirkulasi laut khususnya pada lapisan tengah Maluku, bersumber pada Journal of Physical Oceanography 2022. Gambar menunjukkan wilayah sekitar Laut Maluku, yakni Laut Seram, Laut Halmahera, Laut Buruh, serta beberapa pulau yang mengelilingi Laut Maluku, yakni Pulau Sulawesi, Pulau Buruh, Pulau Obi, dan Pulau Halmahera. Topografi dasar laut ditampilkan dalam bentuk peta kontur dengan variasi ketinggian yang terlihat di dasar laut. Arus laut ditandai atau divisualisasikan oleh panah hitam kecil yang menunjukkan arah arus laut di permukaan. Kemudian terdapat panah ungu besar yang menunjukkan arus utama yang bergerak melalui Laut Maluku dan Laut Seram. Arus tersebut berasal dari Samudra Pasifik yang kemudian masuk melalui Laut Halmahera, kemudian bergerak ke arah barat laut menuju Laut Maluku, dan akhirnya ke arah selatan menuju Laut Seram.
Kemudian terdapat juga penghalang topografi, yakni pulau-pulau di perairan sekitar Laut Maluku yang kemudian menjadi penghalang topografi sehingga mempengaruhi sirkulasi arus. Saat arus Alindo mendekati pulau-pulau tersebut, arus mengalami percabangan, baik ke arah barat maupun ke arah timur, yang menyebabkan terjadinya resirkulasi di Laut Maluku. Kemudian, terdapat skala arus laut pada gambar yang ditunjukkan di bagian bawah gambar dengan menjelaskan bahwa kecepatan yang diukur memiliki satuan cm per second. Garis-garis kontur dasar laut menunjukkan kedalaman yang bervariasi pada wilayah ini. Gambar ini memberikan visualisasi mengenai dinamika sirkulasi arus di wilayah Laut Maluku, menunjukkan bagaimana arus dipengaruhi oleh beberapa hal. Dapat disimpulkan bahwa arus di Laut Maluku dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni adanya arus lintas Indonesia atau yang dikenal dengan Arlindo atau bisa disebut dengan Indonesian Through Flow atau ITF, kemudian sistem angin muson, dan juga topografi atau batimetri atau kondisi eh, laut tersebut. Secara keseluruhan, sirkulasi arus di Laut Maluku adalah hasil dari interaksi kompleks antara aliran air di bawah permukaan laut yang kuat, pengaruh dari angin muson, dan juga hambatan topografi yang menyebabkan perubahan arah dan resirkulasi arus. Selanjutnya, ditampilkan kondisi dari sebaran klorofil A di Laut Maluku. Eh, Gambar yang kami tampilkan bersumber dari website NOAA. Pada gambar yang ditunjukkan oleh nomor 6, ditunjukkan konsentrasi nilai klorofil A pada musim barat atau pada periode DJF bulan Desember, Januari, dan Februari. Terlihat ketiga bulan tersebut tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Dengan nilai konsentrasi klorofil A pada permukaan laut didominasi pada angka sekitar 0,1 mg per meter kubik. Pada periode akhir DJF, yakni pada bulan Februari, terlihat sedikit perubahan, yaitu pada perairan yang awalnya berwarna ungu atau mewakili angka pada skala sekitar 0,03 mg per meter kubik menjadi sekitar 0,1 mg meter per kubik. Gambar selanjutnya yaitu pada slide berikutnya, yakni pada gambar 7 menunjukkan konsentrasi klorofil A pada musim peralihan atau pada bulan Maret, April, dan juga Mei. Dengan dominasi nilai dari klorofil A di permukaan hampir mencapai 0,3 mg per meter kubik. Pada awal periode atau pada bulan Maret, dengan dengan distribusi sebaran dari arah Samudra Pasifik. Sedangkan pada bulan April dan Mei sedikit menurun ke angka sekitar 0,2 mg per meter kubik. Kemudian pada slide berikutnya ditunjukkan gambar 8, yakni konsentrasi klorofil A di permukaan air pada musim timur atau periode JJA, yakni bulan Juni, Juli, Agustus dengan nilai klorofil A didominasi sekitar pada angka 0,4 mg meter kubik. Yang terakhir, pada slide berikutnya, ada gambar ke-9, yakni menunjukkan nilai klorofil A di permukaan laut pada musim peralihan kembali didominasi oleh senilai sekitar 0,1 mg per meter kubik.
Olahan data klorofil A yang bersumber data dari NOAA diperoleh bahwa nilai konsentrasi klorofil A tertinggi di permukaan Laut Maluku ada pada musim timur, yakni dapat mencapai 0,3 miligram per meter kubik dan tergolong tinggi. Itu bersumber pada GOER pada tahun 1972. Dengan jurnal yang kami dapatkan berjudul Perencanaan Jadwal Patroli Keamanan Laut berdasarkan pola sebaran klorofil A dan hasil tangkapan skipjack tuna di perairan Laut Maluku. Hal tersebut berisi bahwa konsentrasi klorofil A tinggi pada musim timur, yakni pada periode JJA atau bulan Juni, Juli, Agustus, dapat terjadi karena adanya intensitas penyinaran matahari yang tinggi yang membuat konsentrasi klorofil A dapat melimpah karena adanya proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton. Selanjutnya, kami menganalisis kondisi sebaran klorofil A di Laut Maluku berdasarkan jurnal yang telah kami dapatkan. Yang pertama, ada poin hubungan klorofil dan juga produktivitas primer. Kandungan nutrien yang cenderung tinggi tadi pada Laut Maluku mendukung adanya produktivitas primer, sehingga terjadi kelimpahan dari biota laut dan berperan pada aktivitas perikanan, terutama pada area upwelling. Stabilitas nutrien tersebut penting bagi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir Laut Maluku khususnya. Yang kedua ada pengaruh musim dan variabilitas spasial. Variabilitas konsentrasi klorofil di Laut Maluku dipengaruhi oleh faktor musiman, yakni seperti suhu, curah hujan, dan juga pola angin. Perbedaan konsentrasi antara musim hujan dan kemarau mempengaruhi ketersediaan makanan bagi ikan yang nantinya berdampak pada hasil tangkapan. Yang ketiga, terdapat dampak pada sektor perikanan. Konsentrasi klorofil yang tinggi di Laut Maluku terkait dengan area perikanan yang produktif, yang mampu meningkatkan populasi ikan dan kemudian mempengaruhi hasil tangkapannya. Sebaliknya, jika terjadi konsentrasi klorofil rendah, dapat mengindikasikan akan terjadi penurunan populasi ikan dan juga hasil tangkapan. Yang terakhir ada pemantauan dan pengelolaan perikanan. Pemantauan konsentrasi klorofil secara rutin dapat membantu dalam pengelolaan perikanan. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan kapan dan di mana aktivitas penangkapan ikan sebaiknya dilakukan, sehingga akan memaksimalkan hasil tangkapan dan akan menjaga keberlanjutan dari stok ikan di laut. Kemudian ada kondisi sumber daya di Laut Maluku. Maluku memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, aquaculture, dan pariwisata bahari dari lautnya, yang akan mendukung pengembangan ekonomi biru atau dikenal sebagai blue economy dan kemandirian ekonomi daerah. Melansir pada situs terasmaluku.com, sektor perikanan di Maluku menjadi tulang punggung utama daerah dengan produksi perikanan tangkap mencapai 518.000 ton atau senilai 13,25 triliun rupiah pada tahun 2022, yang kemudian menjadikan Maluku sebagai produsen perikanan terbesar kedua di Indonesia. Dengan pengelolaan berbasis keberlanjutan dan penerapan teknologi modern, potensi peningkatan hasil tangkap nelayan dapat diwujudkan sekaligus dapat mendukung program swasembada pangan nasional. Di sisi lain, dari sektor aquaculture menunjukkan perkembangan yang juga menjanjikan, terutama dalam budidaya tambak seperti udang, rumput laut, dan juga kerang.
Pada tahun 2023, produksi rumput laut dari Laut Maluku mencapai 237.000 ton dan budidaya tambak mencapai angka 269.000 ton, yang tidak hanya memberi kontribusi ekonomi secara signifikan, tetapi kemudian dampaknya mendorong diversifikasi usaha masyarakat pesisir. Berikut adalah dokumentasi dari kondisi sumber daya laut di Maluku. Pada gambar 10 ditunjukkan hasil tangkapan nelayan kecil di Maluku dari Laut Maluku berupa ikan tuna. Gambar 11 menunjukkan aktivitas armada kapal ikan pada perairan Laut Maluku Tengah. Kedua gambar ini kami dapatkan bersumber dari Mongabay Indonesia pada tahun 2021. Kami juga membahas tentang hubungan antara parameter, yakni hubungan arus, sebaran klorofil A, dan sumber daya laut di perairan Laut Maluku yang membentuk siklus dinamis yang kemudian saling mempengaruhi dan menjadi penentu utama ekosistem laut tersebut. Pertama, arus laut Maluku. Arus laut seperti pada perairan pada umumnya akan mendistribusikan nutrien di dalamnya. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah klorofil A. Kemudian juga mengaduk kolom air dan akhirnya mengangkat nutrien dari lapisan bawah ke permukaan yang kemudian mendukung produktivitas primer. Arus Subsurface Indonesia True Flow atau ITF atau Arlindo membawa nutrien dari Samudra Pasifik yang dipengaruhi oleh pasang surut, angin musiman, dan topografi dasar laut. Yang kedua ada sebaran klorofil A. Proses upwelling akan membawa nutrien dari dasar laut ke permukaan laut yang akan meningkatkan konsentrasi klorofil A dan kemudian mendukung pertumbuhan fitoplankton. Arus laut akan menyebarkan klorofil A tersebut pada perairan Laut Maluku, sehingga akan menciptakan daerah yang produktif dengan ditandai adanya keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan yang terakhir, dari sumber daya laut dan sektor perikanan, karena tingginya kandungan klorofil A di Laut Maluku, kemudian akan mendukung produktivitas primer dan kelimpahan biota laut. Contohnya seperti ikan pelagis, yakni ikan tuna. Arus nutrien akan menciptakan area produktif seperti upwelling yang mendukung perikanan dan berkontribusi pada ketahanan pangan serta ekonomi masyarakat pesisir Laut Maluku. Setelah melakukan kajian dari beberapa jurnal yang telah kami dapatkan, kami mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kondisi arus di Laut Maluku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni adanya Arlindo atau arus lintas Indonesia, sistem angin muson, dan juga topografi laut atau batimetri. Yang kedua, konsentrasi klorofil yang tinggi berkaitan dengan area perikanan yang produktif, yang akan meningkatkan populasi dari ikan dan mempengaruhi hasil tangkapan. Jika konsentrasi klorofil rendah, maka akan menurunkan populasi ikan dan juga hasil tangkapan akan berkurang. Kemudian yang ketiga, Laut Maluku memiliki sumber daya laut yang cukup melimpah, khususnya di bidang perikanan. Sektor ini kemudian menjadi tulang punggung utama perekonomian di Provinsi Maluku, yang membuat Maluku sebagai produsen perikanan terbesar kedua di Indonesia. Dan yang terakhir di Laut Maluku, arus dari Laut Halmahera dan juga Laut Seram membawa nutrien yang kemudian mendukung produktivitas dari fitoplankton. Kemudian kami juga memberikan saran terkait kajian yang telah kami lakukan, yakni sebaiknya terdapat penelitian pengembangan pemodelan arus dan produktivitas di laut, kemudian dilakukan pelaksanaan monitoring dan juga pengawasan yang berkelanjutan terhadap kandungan klorofil A dan kondisi arus di Laut Maluku sehingga dapat mendeteksi perubahan tren dan variabilitas yang terjadi dari waktu ke waktu. Kemudian
Dapat dilakukan pemaksimalan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, tentunya dengan menerapkan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan atau regulasi mengenai pengelolaan sumber daya alam di Laut Maluku. Kemudian dapat diperbanyak adanya penelitian lanjutan mengenai dampak lingkungan dari perubahan pola arus dan sebaran klorofil A terhadap ekosistem lainnya. Kemudian dapat dilakukan kolaborasi antar instansi dan lembaga terkait yang mendukung, serta peningkatan kerjasama antara institusi, akademik, lembaga penelitian, pemerintah, termasuk masyarakat dalam melakukan penelitian dan pengelolaan sumber daya laut. Terakhir, penyediaan dan aksesibilitas data oseanografi secara terbuka bagi peneliti dan pembuat kebijakan dapat dilakukan untuk mendukung penelitian lebih lanjut dan pengambilan keputusan yang berdasarkan data yang ada. Paper atau jurnal utama yang eh, kami gunakan. Yang pertama ada berjudul Water Masses Stratification and Circulation in the Southern Part of Banggai Upwelling Region in Maluku Sea oleh Fauzan dan kawan-kawan pada tahun 2023. Kemudian yang kedua ada jurnal berjudul Perencanaan Jadwal Patroli Keamanan Laut berdasarkan pola sebaran klorofil A dan hasil tangkapan skipjack tuna di perairan Laut Maluku oleh Dedi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Kemudian ada yang ketiga ada jurnal berjudul Seasonal and Interannual Variability of Water Mass Source of Indonesian True Flow in the Molucca Sea and the Halmahera Sea oleh Luang dan kawan-kawan tahun 2019 dan jurnal utama terakhir yang kami gunakan berjudul Kelimpahan, Komposisi, dan Sebaran Larva Ikan di Laut Seram Laut Maluku dan Teluk Tomini dalam kurung WPP 715 oleh Carsono dan kawan-kawan pada tahun 2019. Selain itu, terdapat beberapa daftar pustaka lain yang kami gunakan, seperti pada tampilan. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan tentang hasil kajian yang telah dilakukan kelompok saya, yaitu kelompok 7. Maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.